Kembali lagi di Daun Kelor, dagelan untuk kelakuan error bersama saya Bung Lon. Dan saya Cipan. Kita ngomongin apa hari ini, Civan? Mau ngomongin Kita ngomongin itu. Gua kemarin soalnya banyak lihat itu apa tuh? tentang warga negara Brazil yang meninggal di Rinjani. Pendaki. Mendaki Rinjani karena kecelakaan. Turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Betul ya. Dan kita juga berharap semoga hal ini tidak terulang lagi. Betul. Kecelakaannya, sehingga kepada para pendaki lebih berhati-hati, lebih waspada dan mengutamakan keselamatan dibandingkan apapun. Betul. Karena percuma mendapatkan Sampai di kenikmatan ya sampai di puncak atau perjalanan yang pengalaman yang indah yang akhirnya nggak bisa dibawa pulang gitu. Atau malah menimbulkan kesedihan untuk keluarga sayang. Jadi utamakan keselamatan guys. Sayangi diri kalian. Malah promo. Gitu. Sayangi diri kalian guys. Gue kenapa terasa relate dengan Rinjani? Gue pernah naik Rinjani. Oh ya? Gue pernah naik Rinjani. Jadi Rinjani adalah gunung kedua yang gue daki setelah Semeru. Wah, gue nggak naik gunung langsung Semeru. Das, mantap. Itu pertama kalinya banget. Pertama kali banget Semeru. Jadi bukan yang gunung di Bogor. Tidak main, mana lah. Gunung Bogor apa namanya? Gunung Gede. Gunung Gede. Kita kan tolol. Kita apa dulu tertinggi di Pulau Jawa, Semeru, berangkat. Ambisius. Enggak, Atau bodoh aja. enggak, lebih tepatnya gue terjebak. Enggak. Terjebak sama buayan kawan kita. Salah seorang teman kita yang sudah pernah ke sana, sehingga gue punya punya keyakinan. Punya guidance lah ya. Dan orang ini juga pecinta alam. Gue kenal gak sih? Kenal dong. Oh ya? Tuh kawan kita, dan dia jadi karena ada dia lah gue berani dan gue yakin gitu. Dan naik Rinjani pun sama dia. Nah, menarik sebelum gue bicara Rinjani, perbedaan dari kedua gunung ini, gue lebih suka di Semeru pada saat Semeru dibanding Rinjani. Oke, memang di Semeru gue mencapai puncak Mahameru. Ya. Di Rinjani tidak. Tapi bukan itu yang membuat menurut gue pendakian gue ke Semeru lebih menyenangkan dibanding pendakian gue ke Rinjani. Wow. Yang membedakan adalah nih ada 2 orang yang sama, 3 orang, 4 orang Di rombongan yang sama. 4 orang yang sama. Di rombongan ini, di 2 rombongan ini sisanya beda. Yang membedakan adalah bondingnya lebih baik waktu kami naik ke Semeru karena kami sempat latihan fisik bersama. Sorry, Semeru adalah gunung pertama. Gunung pertama. Yang kalian jalanin. Yang Ya lo, ya oke. yang gue Semeru adalah yang pertama. Oke. Rinjani yang kedua. Jadi lebih menarik karena di sebelum Semeru kami sempat latih bareng. Rinjani enggak. Jadi benar-benar ketemu hanya 1 kali seminggu sebelum mulai keberangkatan. Baru di sana berangkat. Jadi sehingga pada saat perjalanan nggak tahu, gue akhirnya Civan gue selalu merasa bahwa traveling, gue suka traveling karena gue suka motret. Ya. Satu, traveling gunung itu tidak terlalu menyenangkan. Wow. Karena pada akhirnya gue tidak banyak memotret. Ya. Karena capek. Oke, gue paham. Jadi gue lebih suka sekarang traveling yang memungkinkan gue memotret. Di Semeru bahkan pada saat gue mendaki puncak dari Kalimati ke Mahameru, untungnya gue cuma bawa kameranya doang. Seandainya gue bawa tripodnya gue buang itu pasti. Karena saking lelahnya. Ternyata betul gaya gravitasi itu ada. Semakin tinggi semakin berat, beban yang dibawa di punggung semakin terasa lebih berat. Oke. Jadi gue sampai mikir tuh di tengah perjalanan pas di Semeru, ini apa ini tas gue bisa gue buang ya? Aduh tinggal kamera lagi, kamera dong satu-satunya lagi enggak lah gitu. Kalau ada tripod, gue buang tripodnya. Oke, jadi suasana di situ tuh kalau emang kita nggak pernah ngedaki, wah pasti ngerasa gitu doang. Bukan gitu doang sih. Mungkin lu ngerasa bisa nih gitu. Oke, itu saat kita belum mendaki tuh. Gue akan memahami itu dulu ya gitu. Dan jangan salah, gue latihan fisik itu di GBK. Di lingkar lu Berapa lama? itu gue sebelum naik Semeru itu bahkan sampai di titik bisa 8 putaran lari santai ya, lari biasa tidak putus. Non-stop. Begitu naik di gunung, gue inget banget nama porternya Pak Narto. Pak Narto, adek latihan fisik deh, latihan Pak. Di mana? Di Gelora Bung Karno. Jalan aspal, latihan tuh naik turun tangga. Waduh, karena beda memang. Di gunung sebagai pendaki amatir tidak dimungkinkan untuk berlari-lari. 1. Yang kedua, ini nanjak, bukan datar. Betul. Oke. Oh, baru ngerti.
Untungnya sebelum Rinjani gue melakukan latihan fisik sendiri di kantor. Jadi gue dari lantai 21 waktu itu gue naik turun tangga darurat tuh. Serius? Serius. Dari 21 ke Ground ke atas lagi. Gue pernah bisa sampai di titik sebelum berangkat Rinjani gue bisa 4 kali. sehari? Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Sehari? Dalam sehari? Dalam sehari. Lumayan. Yang gue lawan sebenarnya bukan capek tidak gini. Naik gunung itu yang gue alami kalau capek ya berhenti. Betul. Jadi nggak dipaksa. Itu yang pertama. Dan untungnya di 2 perjalanan ini kami selalu bisa mengatur manajemen perjalanan sehingga kami hanya jalan pada saat situasi siang. Tidak jalan malam. Dan yang ketiga, gue menabung supaya gue bisa bayar porter. Jadi semua peralatan dibawa porter. Gue cuma mau hiking. Gue tidak mau bawa tenda dan segala macam, berat gitu. Berapa hari lo pergi? Yang mana nih? Yang pertama? Yang pertama Semeru itu 3 hari 2 malam. Oke. Karena menginapnya 2 kali. Di Ranukumbolo sekali, di Kalimati sekali, habis itu langsung turun. Oh, nginap lagi di ini, sorry. Nginap lagi berarti 4 hari 3 malam. Oke, anyway gue akan declare gue tahu Rinjani dari film Semeru, sorry. Gue tahu Semeru dari film 5 cm. Denny Sumargo. Ya, jadi gue gak tahu yang itu Ranukumbolo, ya gak cakep banget itu gitu kan. Itu yang mereka terjun ke air di film 5 cm. Oh, lompat. Ya. Tolol. Dingin sekali itu airnya. Orang gila. Lo pergi dulu atau nonton dulu? Gua nonton dulu. Oke, Kawan kita yang ngajak, udah. Oke, tak. Kawan kita yang ngajak sudah pergi lama, baru dia nonton dan betul dia membenarkan jalur dan perjalanannya. Cuma dia menyalahkan film 5 cm itu ada beberapa yang salah. Contoh, mereka kehabisan air di Kalimati sampai minta pendaki lain. Itu sih manajemen yang bodoh kalau menurut teman gue si anak pecinta alam ini. Dan betul, nggak bisa lo tidak berpikir tentang air is vital. Ya, Gitu. itu paling penting ya. Dan bodohnya 5 cm secara film ya, secara cerita gitu. Guys, ini biar relate aja. Yang kejadian dan di film agak beda ya. Mereka bahkan baru dikasih tahu mau kemana sama si gue lupa nama pemimpinnya ini siapa ini. Nah, itu dalam Selalu peran-peran poligami ini. Ya kan cowok itu. Kan si ceweknya Raline Shah. Ya. Salah sama si Pevita Pierce. Iya. Nah, si cowok ini gue lupa namanya siapa. Terus dia baru ngasih tahu bahkan setelah mereka sampai loh. Bahkan di kereta pun enggak. Itu bodoh sekali. Kenapa? Karena menurut gue juga setelah gue alamin naik gunung sangat butuh persiapan. Gue adalah orang yang tidak tahan dingin. AC kamar aja gue gak tahan. Oke. Lu bayangin di gunung. Jadi gue tuh sampai beli Cifan, gue beli long john. Oke, buat pergi nih. Buat berangkat. Oke. Gue beli celana 2 biji semuanya. Yang gue tanyakan pertama kali adalah seberapa dingin. Menggigil bro. Wah gak kuat saya. Dan itu terjadi di Semeru. Gue soto aja. Nanti saya mau moto di Ranukumbolo, mau moto sunrise. Keluar tenda. Gue masuk lagi deh. Akhirnya gue cuman buka tenda, keluarin kamera, foto dari situ. Saking dinginnya. Atau dinginnya mungkin betul kata salah satu kawan lagi, namanya Agung. Nah, ini namanya standar lah ya kita sebut aja. Sebut saja dia Agung. Sebut saja dia Agung. Diaklimatisasi bro, dinikmati betul. Titik tertentu lo harus bersesuaian. Ya. Tapi itu membuat lu malas. Dingin tuh membuat lu malas. Mager banget gitu. Jadi parah lah gitu. Nah itu lagi ya salah satu alasan kenapa gue malas naik gunung juga adalah rasa dinginnya tuh luar biasa. Ya. Tuh. Ya. Nah jadi kebayang lah kemarin kita bicara Rinjani itu dan kecelakaan yang terjadi itu bisa terjadi gini bahasanya, bisa terjadi karena memang bahkan mau Semeru mau Rinjani ada beberapa jalur Cifan yang sangat membutuhkan kesigapan dan kehati-hatian. Nah di Semeru masih agak landai, beberapa jalur masih landai kecuali dari Kalimati mau ke puncak. Dengan catatan sebetulnya di Semeru, gue lupa di Rinjani ya, di Semeru tuh tidak diperkenankan sebenarnya naik ke puncak Mahameru itu. Sama BTS, Badan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sudah dibilang naik dari Kalimati ke puncak Mahameru itu sudah di luar tanggung jawab BTS karena bahaya. Bahayanya apa? Ini jalur pasir 5 cm masih ingat? Yes. Persis. Ketika dia ngedaki ada pasir yang turun. Naik 1 langkah
turun 2 langkah. Oke. Itu gue mau nangis di tengah. Itu beneran terjadi. Beneran terjadi. Gue pernah di satu titik, gue 5 langkah, gue nggak bergerak dari situ. Oh, Jadi kayak gue ngelesor doang di pasir. Oke. Itu yang pertama, udah mau nangis gue. Yang kedua, batu kecil itu kalau jatuh dari atas kecepatannya gila. Oh bahaya. Kita berkali-kali tuh saat ini tiba-tiba di atas ada yang teriak batu, batu. Oh semua langsung jaga kepala. Iya. Karena batu kecil aja anggaplah 2 kali ukuran kelereng lah. Oke. Bisa dibayangin. Ngeri dengan kecepatan segitu kena pelipis sih. Berdarah. Baik juga lah ya. Adek juga kena mata selesai. Iya. Gitu. Dan jalur pendakiannya itu berkelok-kelok pasir. Iya. Di mana pada batas tertentu, gue agak lupa berapa meter. Pada batas tertentu tuh kiri kanannya juga jurang. Oke. Dan lu mendaki posisi gelap. Oh malam. Karena nyampe di Mahameru cuman boleh sampai sekitar jam 7:30. Karena setelah itu dari Jonggring Saloka ada kawah di belakang. Itu mengeluarkan asap beracun itu. Jadi lu nggak boleh kesiangan sampai ke atas. Iya. Cepet matahari terbit turun. Momentum lah ya. Momentum. Jadi lu mendaki itu kita dibangunkan jam 1 pagi dari Kalimati. Jalan sampai Kalimati, sampai batas vegetasi. Batas vegetasi itu sebelum pasir. Ya. Di situ sekitar jam 2 itu Civan, lu melihat pemandangan yang luar biasa. Ini jalur trek ke atas sampai Mahameru. Itu pendaki dan center lu kayak ngeliat bintang sampai ke langit. Keren, gila sih. Wow. Dan ini gak tergambar di film ya? Enggak. Mereka mendaki pagi tuh, ngeri bener. Jadi itu tuh tantangan-tantangannya yang kemudian nggak bisa lu prediksi, bahkan yang gua sudah siapkan dalam latihan fisik gitu. Apalagi kalau lu bisa nggak gua tiba-tiba pengen berangkat trek gunung gitu, bisa sebenarnya. Selama lu satu ya secara fisik sehat, terus jangan memaksakan diri, ya. Terus juga perlu banget sih bawa peralatan safety, ya. Dan ya percaya pada kearifan lokal, ini penting juga gitu. Kearifan lokal ini bukan ini ya, cuma misalnya jangan, gue nggak ngerti sih, banyak banget gue liat kayak Zawin Nur. Ya, Zawin tahu gue. Banyak pendaki suka banget jalan malam. Gue nggak tahu, mungkin lebih tenang ya. Tahu gue nggak suka gitu jalan malam itu karena gila nggak bayang nih apa ya. Memang bukan binatang dan lain-lain karena ini jalur pendakian ya, jalur orang. Ya, mungkin jam terbang sih. Jam terbang. Ya. Jam terbang. Itu, jam terbang tuh udah penting banget sih. Anyway, kenapa Bunglon ngejelasin itu? Karena ini nggak relate sama gue yang gue suka traveling tapi gue nggak suka effortnya. Tapi pernah naik gunung? Enggak lagi. Hiking ke Curug paling ya gitu ya? Ke Curug pun gue nggak mau lagi. Oke, karena nggak suka. Gue ke Curug lebih nggak suka karena agak basah. Betul. Gue sangat tidak suka posisi basah. Dan buat gue Curug adalah salah satu tempat yang resikonya cukup tinggi karena basah. Ya. Bisa tergelincir, terkilir, apapun itu. Ya. Jadi gue menghindari kayak gitu. Jadi sharingannya tadi berdasarkan pengalaman tuh buat orang-orang mungkin yang mager kayak gue itu jadi penting dan lo bisa dapat deskripsi gambarannya. Ya. Kira-kira 5 cm lah sebenarnya kalau mau. Tapi 5 cm ini salah ya karena banyak modifikasinya. Banyak untuk menyenangkan penonton gitu. Ya kalau mau lihat podcastnya Zawin Nur atau podcastnya siapa, Firsa Besari. Ya. YouTube Zawin Nur atau seru juga sih memang. Seru. Tapi gini, apa sensasi yang didapat? Nah, yang gue suka adalah saat mendaki Semeru. Jadi bener tuh yang dibilang sama anak-anak pecinta alam itu. Lu kalau udah naik gunung apalagi mencapai puncak begitu turun lu merasa kayak jagoan. Ini bahasa mereka. Iya. Betul. Apalagi kalau lu mengalami hujan. Gue mengalami hujan di Rinjani. Civan hujan di Rinjani. Ini bukit. Gue sampai tutup jas hujan. Ya. Sampai bahkan gue pakai penutup antara sepatu dan kaki gue. Ya. Supaya jangan ada yang masuk tembus. Jadi cuman kebuka daerah muka doang. Itu tetesan hujannya kayak biji jago. Itu ngantem muka lu pedih. Yes. Berjalan lah kami tetap jalan. Gue ngalamin apa? Itu yang paling gue ingat di Rinjani. Gue kram dalam posisi hujan. Gue sampai di bawah. Wow. Karena dingin juga dong. Salah satunya karena capek dan dingin. Gue nangis di situ. Sempet nangis gue. Nangisnya adalah anjir gue nyusahin doang. Untungnya kram doang. Iya. Tapi kramnya kram sakit yang kayak kram cedera olahraga. Iya. Wah itu rasanya ampun-ampunan.
Mungkin yang kayak orang berenang tiba-tiba kram, orang main bola tiba-tiba kram. Ini lebih parah karena langsung ditambah suasana Jadi kayak langsung diwopong. Toh itu langsung ampun, ditambah hujan masih deras, nangis gua. Waduh ampun gitu. Maksudnya dengan persiapan fisik yang minim saja, gua bahkan jadi beban gitu ya. Lu mungkin kenal karakter gua, lalu gua benci banget jadi beban. Mungkin gua tidak bisa bahagiakan orang, tapi orangnya jangan jadi beban. Minimal jangan nyusahin orang. Nah, ini menyusahkan. Karakter gua harus dibopong. Wah itu ampun-ampunan itu. Posisi hujan ya. Di Semeru tidak. Semeru masih kering kami daki. Di Rinjani hujan ampun dan petir. Deket sama langit sopnya ya. Jadi kebayang gak tuh deket sama langit gitu kan. Gila. Tiba-tiba ada petir. Terbuka di bukit. Ya ampun. Seru sih kelihatan. Nah, makanya itu tadi yang gue bilang, pada saat muncul perasaan jadi kayak jagoan tuh terjadi. Tapi yang bukan jagoannya kalau gue. Mungkin karena gue juga bukan orang yang wah apa gitu. Tapi gue merasa bahwa ini terjadi di Semeru. Saat ada titik di mana saat gue mendaki itu, gue sendirian. Kenapa sendirian? Gini, pada akhirnya gue baru tahu di gunung kita diajarin, pada saat kami latihan gue diajarin nih sama teman gue ini. Kita samakan ritme ya, supaya kita selalu bersama. True. Ini kayaknya yang terjadi sama si pendaki Brazil. Kalau nggak salah gue baca ceritanya dia ditinggalin, kayak gitu kan? Yes. Gue nggak ngerti lah, kita nggak mau ngejudge apa, karena kita juga nggak di situ ya. Nah makanya selalu ditaruh pemandu di depan ada satu, terus yang cukup kuat di tengah, sama yang paling tidak kuat, yang kuat banget lagi di belakang untuk mendorong. Ini terjadi, kawan kita itu di belakang karena kuat, gue di tengah. Nah tapi pada titik tertentu, anggaplah kita berdua mendaki, lu nggak bisa ngimbangin gue, Civan. Mau kalau gue ngikutin lu, gue kelelahan. Gue kelelahan, jadi gue harus terus dengan pace gue, ritme gue. Lu dengan ritme lu. Betul. Nah sehingga di titik tertentu terpisah lah gue sama teman-teman ini, dan gue bahkan paling depan. Lo paling depan. Nah mengerikannya di Semeru saat itu yang gue alami adalah ternyata bukan hujan. Gue bilangnya apa ya, kabut. Jadi kayak ada tetesan air kecil-kecil. Itu dingin sekali. Itu bahkan menusuk ke ini, rasanya tuh kayak ditusuk jarum. Wow. Sakit bener. Dan saking lelahnya itu gue anggaplah nama teman kita ini Budi gitu ya. Budi. Gue bahkan sampai terucap di gunung itu. Ini kalau gue turun ke bawah, gue pukul si Budi nih. Gara-gara dia ngajak gue ke atas. Gila, gue kayak orang. Nah yang menarik adalah ini karena situasi malam, gue nggak tahu apa yang gue lihat. Gue udah hampir menyerah. Tiba-tiba ada matahari. Malam terasa terang, udah mulai pagi ternyata. Tiba-tiba ada merah gitu sebelah kiri gue. Matahari tuh, gue udah kayak Superman kena matahari, tau gak lo? Tiba-tiba puan lagi gitu. Kericar. Jadi memang kegelapan malam tuh membuat ketakutan tuh lebih besar. Gue ingat banget ada satu quote yang gue denger. Kenapa malam itu menyeramkan atau gelap itu menyeramkan? Karena kita jadi nggak tahu apa-apa dalam kegelapan itu. Betul. Gue tadi mau nyambung ke situ. Ketidaktahuan menyebabkan ketakutan. Betul. Tapi begitu matahari mulai kebuka, mulai jelas kan sekitar gue, mulai kelihatan jalurnya. Karena tadi walaupun gue pakai senter ini nggak jauh, Civan. Betul. Senter ini cuma paling 2 meter ke depan lah ya. Jadi dia cuma bisa melihat 3 langkah di depan lu. Depannya lagi lu nggak tahu. Nah begitu itu kebuka semua, tak kenapa dapat power. Semangat lah kan, karena kelihatan oh ini harus gini. Tak mikir harus digini. Sama masih suasana dingin yang sama. Dinginnya mulai turun, nggak tahu kenapa, karena memang mulai lebih pagi kan. Hari dan matahari muncul. Tuh matahari muncul, wah udah. Nah lucunya akhirnya gue sampai di atas duluan di tanah lapang itu yang mereka upacara kalau di 5 cm. Nyampe gue di situ, gue lihat ada sekitar, gue lupa 12-13 orang ada di situ. Dan rombongan lo belum nyampe? Belum ada nyampe satupun. Mendadak kabut muncul, hilang semua. Orang-orang itu? Semua orang-orang hilang. Ada kelihatan cuma siluet 2-3. Yang bodoh adalah gue takut karena gue sendirian. Kabut pula. Tadi malam saat kita mau istirahat, si Panarto cerita, ini besok kalau nanti di tengah jalan kita muncul kabut, kita harus turun ya, karena saya udah 3-4 kali nge-rescue orang gara-gara kabut. Jadi di kepala gue pagi itu, gue di rescue dong nih. Udah bawa makanan kurang, air cuman cukup. Lucu banget. Hati gue di rescue nih gue. Udah langsung overthinking ya? Lagi-lagi tidak kelihatan. Betul. Ditambah dengan
muncul kabut, dinginnya turun, gue sampai keluarin jas hujan, gigi gue sampai ngadu. Iya, menggigil. Gigi ngadu. Iya. Sampai di titik kabutnya mereda, tiba-tiba muncul nama kawan kita satu. Wah, gue pelukan akhirnya sama dia. Bro, akhirnya minimal gue di rescue kedua. Padahal waktu dia lo peluk dia juga kayak, lo kenapa bro gitu kan. Dia kan gak ngerasain feel yang lo rasain beberapa menit atau beberapa waktu dengan kesendirian itu gitu kan. Oke. Nah itu salah satu yang gue dapatkan. Jadi selain tadi bahwa ketakutan, ketidaktahuan menjadi ketakutan, terus juga ini yang gue pelajari betul adalah bahwa ritme lu gak sama ritme orang. Betul. Itu yang selalu akhirnya gue tanamkan, ritme hidup lu gak sama ritme orang. Jadi selalu saat orang bicara, oh jalan gue begini, kesuksesan gue begini, gue bisa berhasil begini, agak sulit untuk bisa mengcopy pastenya secara benar-benar karena lu punya ritme lu sendiri. Betul. Itu salah satu yang gue tanamkan betul. Oh jadi makanya gue juga sampai kepada pemikiran jangan intip rezeki orang karena beda, powernya beda gitu, kita situasinya beda gitu. Dan naik gunung di Semeru dan maupun Rinjani itu mengajarkan gue karakter orang. Ya, orang tuh kelihatan karena saat-saat titik tertentu dia lelah. Ini ada satu kawan kita di Rinjani. Bro, gue gak kuat bro, gue mau istirahat dulu. Siap, istirahat. 30 meter lagi, bro gak kuat bro, istirahat. Jatuhnya annoying ya. Sebenarnya gak apa-apa, mau bilang apa. Yang jadi masalah adalah secara panduan, gue diajarkan sama si kawan kita ini, kalau lu mau istirahat boleh jangan terlalu lama. Karena makin lemes. Makin lemes supaya lu juga pace-nya kejaga. Nah kawan kita ini celakanya, begitu dia istirahat dia ngerokok. Ya tambah pendek dong napas. Iya kan tambah capek. Maksudnya itu nih kalau mau kita juga perokok zamannya itu. Kalau mau ngerokok nanti setelah sekian titik supaya istirahatnya betul-betul benar ya, dan supaya sama nih semuanya gitu. Ya. Ini dia tiap kali ini dibakar, tiap kali kan nunggu dia ya jadinya ya. Nah cuma akhirnya kita udah oh ya nggak bisa, ini karakter dia. Akhirnya bukan kemudian kamar apa, tapi gue juga belajar oh gue harus nahan diri, menyesuaikan. Dan gue belajar dari karakter teman kita yang ngajak tadi, dia segitu sabarnya tuh nungguin. Yang gue pahamin adalah oh power dia kuat banget ya. Ya. Power pengendalian dia kuat banget gitu. Dan betul, gue harus belajar itu walaupun di beberapa titik, bro, gue duluan ya, nanti ketemu lagi kita di istirahat poin di depan. Tapi dari situ gue mikir, harusnya lo juga tahu kemampuan diri lo sendiri gak sih sebelum memutuskan melakukan sesuatu. Yes. Dan lo juga harus bijaksana untuk tim lo sih. Yes, itu betul. Lo istirahat dan ngerokok itu di saat lo mendaki. Itu gak bijaksana sama sekali. Gitu kan di kepala dia gak peduli. Gitu. Nah itu ya makanya pengendalian diri perlu, tahu diri sendiri perlu. Iya betul. Kesanggupan diri sendiri juga kan yang ukur kita ya, bukan orang lain. Satu lagi yang gue pelajarin adalah, Civan lu pernah nonton Dragon Ball gak? Nonton. Nah nyari bola ya guys. Oke. Tapi ada konsep di Dragon Ball yang mirip banget sama konsep gua naik gunung ini. Sugoku atau siapapun itu orang saya, dia akan bertambah kekuatannya secara maksimal kalau dia dalam kondisi pernah sekarat. Bukan sekaratnya yang mau gue ambil. Tapi ternyata di gunung pun sama. Ada titik tertentu gue menyerah. Tapi sebenarnya tenaga gue masih ada. Yang menyerah mental gue. Betul. Jadi saat gue paksa, gini, saat gue capek istirahat. Betul. Tapi maju terus adalah keharusan dan pilihan. Ya gitu. Karena kalau gue ngalamin tuh pernah di satu titik di Semeru gue duduk. Saking gak kuatnya, itu untuk berdirinya lagi udah males. Iya. Wah ya gue tahu banget. Nyaman, udah ya nih, gak bisa. Jadi bahkan beristirahat pun gue harus maksakan diriku berdiri. Istirahat, tetap, berhenti, tetap. Tapi habis itu ya lanjut. Nah itu yang gue pahami dari bagaimana menjadi konsisten. Ya, dan mungkin kenapa kita bahas ini, ya mungkin kita gak tahu juga background dari pendaki tersebut tuh apa. Ya. Apakah dia segitu prefernya tanpa bermaksud gak berempati ya. Tapi saat kita gak ada di situ dan kita mengeluarkan banyak opini, itu juga gak bijaksana sih. Ya, jadi kita gak tahu persis situasinya. Betul. Isinya apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Betul. Apa yang terjadi gitu. Ya makanya tadi kita cuma bisa berbela-sungkawa dan musibah gak ada yang tahu dan gak ada yang mau. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Itu bisa orang-orang bisa lagi waspada. Dan sekarang kayaknya sebelum kita tutup,
berita terakhir itu adalah udah dipakein pagar atau sesuatu di situ, seenggaknya meningkatkan keselamatan dan keamanan. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu juga untuk teman-teman. Jangan kapok, tapi naik gunung tuh baik, tapi dengan segala persiapan yang baik juga. Matang lah ya. Dan jangan lupa tahu dulu deh limit diri sendiri segimana. Itu penting dan persiapan Ya, persiapan penting banget. Kalau nggak tahu ya tanya ahli, lihat baca-baca. Betul. Cari referensi dulu. Cari referensi. Ya. Kira-kira gitu Pak episode kali ini. Episode ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Dadah.